Saudara sekalian yang terkasih, hari raya ini kita kenal dengan nama Hari Jumat Agung. Disebut agung karena kita semua berfokus pada salib. Maka sebagai dan secara liturgi, seluruh perayaan Jumat Agung ini kita sebut sebagai ibadat salib. Dan pasio, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dibacakan atau dinyanyikan secara meriah. Dari pasio ini kita diingatkan bagaimana para elit politik bangsa Yahudi pada waktu itu memprovokasi orang-orang Yahudi sehingga mereka berteriak, "Salibkanlah!" Dan kemudian Lukas mencatat, dan mereka menang dengan teriakan mereka. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mencatat peristiwa ini dengan mengatakan, bagi orang-orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Dan bagi orang-orang bukan Yahudi, salib itu adalah sebuah kebodohan. Dan kemudian dicatat juga bagaimana pendapat orang Yahudi mengenai orang yang mati di kayu salib. Dalam catatan Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 13, di sana dikatakan pendapat orang Yahudi itu, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita semua menjadi murid Yesus Kristus yang hari ini merayakan salib itu. Paulus menegaskan lagi akan tugas pewartaannya. Kendati orang-orang Yahudi mengatakan bahwa salib itu adalah batu sandungan, dan orang-orang bukan Yahudi mengatakan bahwa salib itu kebodohan, tetapi Paulus dan kita semua yang menjadi pengikut Kristus mengatakan, bagi kami memberitakan Yesus yang tersalib, karena bagi kita yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan. Paulus menegaskan lagi dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya mengapa keyakinan Paulus itu menjadi lagu dalam Madah Bakti nomor 417. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Benar
bahwa salib adalah simbol derita, tanda kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi pengalaman kita sebagai murid Yesus Kristus menunjukkan bahwa salib adalah kekuatan kita. Justru pada waktu kita menderita, kita merasa ini adalah saatnya kita diuji sebagai murid Yesus. Dan kita menjadi kuat, menjadi tahan uji. Apa yang dihadapi oleh Yesus sejak dia dibawa ke pengadilan? Dalam percakapannya dengan Pilatus, menghadapi teriakan penuh nafsu dari rakyat, salib kemudian menjadi sebuah tanda, yaitu tanda orang-orang yang berani menghadapi segala macam risiko dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Apalagi kita sendiri yakin bahwa yang kita kerjakan adalah selaras dengan kehendak Allah. Kita berbuat baik, kita melakukan yang baik, maka tidak perlu takut. Kita harus berani dengan segala macam risikonya. Karena salib menjadi sebuah tanda keberanian, maka itu juga menjadi sebuah pernyataan. Orang-orang yang berani menghadapi salib dan menanggung salib adalah orang-orang yang merdeka. Kita semua, para murid Kristus, menghayati diri sebagai orang merdeka. Dan karena kita menjadi orang yang merdeka, menghadapi dan memikul salib seperti Tuhan kita memikul salib, mengerjakan segala tugas dari awal sampai akhir dengan komitmen tinggi. Akhirnya, seperti juga Yesus, kita dianugerahi dengan kemenangan. Mari kita sekarang berdoa bagi seluruh gereja supaya sengsara dan salib Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga perjuangan kita untuk setia pada salib, menjadi sebuah doa dan didengarkan oleh Tuhan.